Shalom, selamat siang saudara dikasih Tuhan. Jumpa kembali dalam pertemuan Katekismus Heidelberg. Sebelum kita lanjut, harapan kami kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan tetap boleh melakukan aktivitas kami masing-masing. Pertemuan kita siang ini membahas tentang pengejaran Katekismus Heidelberg minggu pertama, pertanyaan jawab 1 dan 2. Pertanyaan jawab 1 dan 2. Apakah penghiburan saudara yang satu-satunya baik pada masa hidup ataupun pada waktu mati? Pertanyaannya, penghiburan mana yang akan menghibur hati, pikiran, semua kehidupan kita? Apa? Ketika waktu hidup ini atau pada waktu mati nanti? Apa sebenarnya? Dari pertanyaan pertama, apakah penghiburan saudara yang satu-satunya? Ini yang satu-satunya penghiburan itu siapa? Apa? Siapa? Apakah itu istri atau suami atau anak-anak? Atau apa? Yaitu berupa benda, pekerjaan. Atau apa sebenarnya? Atau siapa yang akan menghibur jiwa, badan ini? Apa? Jawabannya bahwa badan dan jiwa saya baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milik saya, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamat saya yang setia. Karena Ia telah menebus segala dosa saya dengan darahnya yang tak ternilai harganya secara sempurna, dan telah melepaskan saya dari segala kuasa iblis. Ia memelihara saya sedemikian rupa sehingga tanpa kehendak Bapa yang di surga, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala saya. Bahkan segala sesuatu sungguh berguna untuk keselamatan saya. Karena itu juga dengan Roh-Nya yang kudus, Ia memberi kepastian tentang jaminan hidup yang kekal bagi saya. Ia Ia membuat saya rela bersedia hidup untuk Dia dan sekarang ini. Dari sekarang ini. Jadi dari sekarang ini baik nanti Allah tetap memelihara kita. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Dia adalah penghibur, Dia adalah juru selamat, Dia akan menyelamatkan saya, baik ketika saya hidup ini atau ketika saya mati nanti. Pertanyaannya, apakah orang mati akan mencari keselamatan ketika dia sudah mati? Tidak. Justru dalam kehidupan ini dia harus mencari penghiburan itu. Sehingga dengan bukti dari kehidupannya sekarang ini, dia percaya secara sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ketika dia mati, dia pun mendapat, dia pun akan pasti selamat. Akan pasti selamat. Pasti akan selamat. Itu. Dengan demikian, pengajaran Katekismus minggu pertama, pertanyaan jawab 1 telah kita jawab. Jadi bukan tentang penghiburan material, materi-materi yang kita lihat dengan mata, tetapi dengan hati dan pikiran kita merasakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat saya yang satu-satunya itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang saudara harus ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara boleh hidup dan mati dengan selamat?
Apa yang saudara harus ketahui? Jadi tadi kita sudah dengar penghiburan yang satu-satunya. Sekarang apa yang harus saya ketahui? Supaya dengan penghiburan tadi, penghiburan Yesus Kristus itu, saya boleh selamat. Saya boleh berhidup atau mati dengan selamat. Pertama, harus ingat bahwa betapa besar dosa dan sengsara saya. Pertama, betapa besar dosa dan sengsara saya. Ini satu kesadaran yang harus ada dalam setiap hati, pikiran, semua baik batin, akhlak, pikiran, semua yang ada dalam hidup ini, saya merasakan bahwa saya orang berdosa. Saya benar-benar berdosa. Dan saya dalam kesengsaraan. Orang yang sengsara perlu juru selamat. Orang yang tidak sengsara tidak perlu juru selamat, tidak perlu penyelamat, tidak perlu penolong, tidak perlu. Orang yang tidak merasa diri bahwa saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, saya tidak sengsara, berarti orang-orang tersebut tidak merasakan, tidak berpikir bahwa saya perlu seorang penolong, saya perlu seorang penghibur yang akan menghibur hati dan saya, hati pikiran saya. Kedua, bagaimana saya dapat dilepaskan dari dosa dan sengsara saya? Nah, ini dia yang kedua menjadi satu titik penting. Ketika saya sudah sadar bahwa saya orang berdosa dan saya orang yang dalam kesengsaraan saya, bagaimana saya dilepaskan dari dosa dan sengsara saya itu? Saya sendiri tidak mungkin, karena setiap kali, setiap hari, setiap waktu saya berbuat dosa, saya menambah kesengsaraan saya. Dan kesengsaraan saya itu ujungnya nanti akan saya dapat dari kehidupan nanti. Jelas? Jelas. Dengan demikian, bagaimana caranya? Bagaimana supaya saya dapat itu? Kelepasan. Bagaimana? Dengan demikian, saya dapat bertindak, saya dapat melaksanakan, saya dapat berbuat dengan baik. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman Tuhan, kita boleh lihat dari Kejadian sampai Wahyu bagaimana Allah turut bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi setiap anak-anak manusia. Dengan demikian, itu bukan satu hal yang kebetulan terjadi dalam diri manusia untuk diselamatkan oleh karena darah Yesus Kristus yang telah datang untuk melepaskan itu. Tetapi dengan kuasa ilahi, kuasa Allah, dorongan Roh Kudus, dengan kehadirannya Yesus Kristus di dalam dunia, kita sekarang telah dilepaskan. Kita sekarang telah mendapatkan penghiburan yang akan melepaskan, yang telah melepaskan, yang sudah melepaskan. Sehingga sekarang apa yang harus kita perbuat? Pertanyaan ketiga. Jawaban ketiga dari apa yang perlu kita ketahui. Ketiga, bagaimana saya harus mengucap syukur kepada Allah atas kelepasan yang sedemikian rupa dan yang sedemikian itu. Dengan demikian, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana saya harus mengucap syukur? Nah, kalau saya sudah tahu bahwa saya orang berdosa dan saya orang yang dalam kesengsaraan saya, dalam setiap hidup saya selalu berbuat dosa. Saya selalu berdosa, baik secara pikiran, perbuatan, tindakan, perkataan. Apa yang saya buat selalu berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Apa yang harus saya buat? Saya harus percaya kepada Yesus Kristus. Saya harus datang kepada Yesus Kristus. Karena saya tidak mungkin, saya tidak bisa, saya tidak dapat melepaskan dosa dan sengsara saya dari hati. Baik pun itu melalui keluarga, sanak saudara, famili, suami atau istri, anak-anak, atau bahan-bahan makan yang saya dapat dari pekerjaan saya. Semua mungkin hanya memuaskan sesaat. Hanya dapat memuaskan atau dapat kita boleh merasakan sedikit, tidak penuh. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa keselamatan saya
kehidupan kekal nanti, dan saya adalah orang percaya bagaimana saya harus hidup, kita sudah tahu. Dengan kita mengetahui itu, kita boleh berubah. Dan kita boleh percaya bahwa saya sudah dilepaskan. Oleh karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit, telah mati di atas kayu salib untuk melepaskan dosa saya, dan telah bangkit dari orang mati, dan telah melepaskan semua belenggu, semua kuasa kegelapan dari diri saya. Dengan demikian, saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kelepasan yang diberikan Tuhan kepada saya. Dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengajaran Katekismus Heidelberg minggu pertama, pertanyaan jawab 1 dan 2. Kiranya itu dapat menghibur kita, karena baik pada waktu mati atau hidup sekarang ini, mati nanti dan hidup sekarang ini, saya harus tahu bahwa saya sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai pribadi Allah. Yang kedua, yang datang turun ke dalam dunia dan telah berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga dengan demikian, kemanusiaannya dan kealahannya itu telah datang untuk menebus dosa saya. Karena saya sendiri tidak dapat melepaskan dosa saya, tidak dapat melepaskan sengsara saya. Saya yang sebenarnya harus dihukum mati karena dosa dan pelanggaran saya. Tetapi oleh karena darah Yesus Kristus, saya telah dimenangkan. Saya telah menjadi anak Allah. Saya bukan lagi hamba dosa, tetapi saya sekarang menjadi anak Allah. Tuhan memberkati dalam pengajaran ini, dan kita akan bertemu dalam pertemuan-pertemuan berikut dalam pengajaran Katekismus Heidelberg. Tuhan memberkati.